Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak selawat channel. Seperti biasa kita akan melanjutkan kembali pembacaan buku Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, buku yang disusun oleh Imam Tirmizi, dan ini buku yang sudah terjemahkan oleh penerbit Diponegoro Bandung. Saya akan membacakannya sekarang, masuki pada bab ke-33 tentang kaifa kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang cara bagaimana Rasulullah SAW berkalam, berkata. Ya, cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengabarkan pada kita semua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu kasardikum hadza, walakinnahu kana yatakallamu bikalamin baini fasli yahfaduhu man jalasa ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara cepat sebagaimana kalian. Jadi Rasulullah SAW tidak berbicara cepat seperti kita berbicara. Jadi sangat mungkin lamban, tapi terdengar dengan jelas. Tetapi beliau berbicara dengan kata-kata yang jelas dan tegas. Jadi kata-katanya tidak bersayap, tapi kata-katanya to the point, mungkin jelas, bisa dipahami dan dimengerti. Orang yang duduk bersamanya akan dapat menghafal atau mengingat kata-katanya. Jadi kalau orang yang mendengarkan baginda Nabi Muhammad SAW, dia akan menempel kata-katanya, itu akan mengingat kuat kata-kata yang disampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hadis juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata salasan litu'qala anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suka mengulang kata-kata yang diucapkannya sebanyak 3 kali agar kalian dapat memahaminya. Jadi beliau itu, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa baginda Nabi itu sering mengulang kata-kata 3 kali agar orang yang mendengarkannya itu bisa menangkap, bisa memahami dengan jelas dan jelas kata-kata yang disampaikan Rasulullah SAW itu. Sekarang dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau bercerita, sa'altu khali Hind bin Abi Halat wa kana wassafan fakultu sifli mantiqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan daimal fikrah laysat lahu rahatun tawilas sakti la yatakallamu fi ghairi hajah yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bismillahi ta'ala wa yatakallamu bijawamihi mi'il kalimi kalamuhu fasl la fudulan wala taqsiran laisa bil jafi walal mahin yu'adzimul ni'mata wa indak daqat la yadamu minha syai'an ghaira annahu lam yakun yadummu dawaqan wala yamdahuhu wala taqdabuhu dunya wala ma kana laha فإذا تؤدي الحق لهم يقوم لغضبه شيئا حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاه وإذا فرح غض طرفه جل ضحيكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام. Jadi Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu beliau bercerita bahwa aku bertanya kepada pamanku Hind bin Abu Halah.
Ia adalah seorang ahli dalam meriwayatkan tentang baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan sifat-sifat dan karakter baginda Nabi Muhammad SAW. Ceritakan padaku cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara. Pamanku itu Hin bin Abu Halah itu kemudian dia berbicara atau menjawab pertanyaan permintaanku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang banyak mengenyam kesusahan. Beliau selalu berpikir, bahkan hampir tidak sempat beristirahat santai. Beliau lebih banyak diam, tidak berbicara. Beliau tiada berbicara kecuali apabila perlu. Jadi beliau itu kalau berbicara, kalau diperlukan saja. Membuka dan menutup pembicaraannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi pembicaraannya padat dan penuh makna. Kata-katanya jelas. Isi pembicaraan Rasulullah itu padat dengan penuh makna dan kata-katanya jelas. Tiada yang sia-sia dan tiada pula yang kurang dipahami. Beliau tiada berlaku kasar dan tiada pernah menghina. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dibesarkannya walau hanya sedikit. Selain itu, beliau tidak pernah mencaci makanan dan minuman, juga tak pernah memujinya. Tidaklah dunia menjadikannya marah, dan tidak pula beliau marah karena dunia. Bila kebenaran dilanggar orang, maka tidak ada sesuatu yang akan mampu menahan amarahnya sampai beliau dapat memenangkan kebenaran itu. Beliau tidak akan pernah marah kalau hanya karena dirinya dan tidak pula beliau akan membela diri kalau karena beliau sendiri. Bila beliau menunjuk sesuatu, beliau tunjuk dengan tangan seutuhnya, bukan dengan jari. Bila beliau kagum, beliau balikan tangannya. Bila beliau bercakap-cakap, beliau hubungkan tangannya dan dipukulkannya telapak tangannya yang kanan ke perut ibu, jarinya yang kiri. Bila beliau marah, beliau akan memalingkan wajahnya, sedangkan bila beliau senang, dipejamkannya matanya. Sebesar-besar ketawanya hanya tersenyum. Bila beliau tertawa, kelihatan manis sekali bagaikan butiran salju. Terlihat gigi putihnya yang bersih. Sifat Rasulullah SAW yang kita tangkap bahwa beliau itu tidak kasar, tidak menghina, kemudian juga dia bicara itu seperlunya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat, mengambil teladan dari baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan pembicaraan-pembicaraan kita, bahwa yang pertama bahwa Rasulullah SAW itu kalau bicara jelas dan tegas, jadi orang yang duduk di dekatnya akan selalu ingat dengan kata-katanya. Kemudian Rasulullah SAW itu kalau berbicara tentang sesuatu yang penting, beliau akan mengulangnya sampai 3 kali. Dan ini sangat banyak sekali isi dari pernyataan Imam Al-Hasan bin Ali yang berasal dari Hind bin Abu Halah itu. Di antaranya bahwa beliau itu senantiasa berpikir, jadi tidak terlalu banyak bicara. Kalaupun dia berbicara, tidak mengeluarkan kata-kata yang sia-sia, tidak kasar, dan tidak juga menghina. Beliau itu kalau bercakap-cakap senantiasa mengatur percakapannya dengan sebaik-baiknya, dan kalau dia senang dia akan menjamkan matanya, kalau dia ada sesuatu yang lucu dia akan tersenyum ya sampai kelihatan gigi putihnya itu, dan tidak berlaku kasar dan tidak pernah menghina. Ini yang paling penting untuk kita teladani, kita ambil pelajaran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam pembicaraan itu harusnya kita seperti Rasulullah SAW, jelas tegas, kemudian juga ingat, dan juga waqulu linnasi husna, mengeluarkan kata-kata yang bagus bagi manusia. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.